Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 40. Dan pasukan itu mulai bergerak lagi. Mereka masih harus melalui lapangan perdu yang panjang di bawah terik matahari yang membakar. Namun mereka harus berjalan terus. Selangkah demi selangkah. Dengan lemahnya Anusapati menyeret kakinya satu demi satu langkah. Tetapi ia masih tetap tidak mengeluh. Ia tidak pernah mengajukan permintaan apapun untuk menunda perjalanan. Ia akan menjadi prajurit yang baik, desis senapatinya kepada salah seorang prajurit pilihan yang mengawasi putra mahkota. Prajurit itu menganggukkan kepalanya. Benar-benar di luar dugaan. Aku kira bahwa aku akan mengalami kesulitan melayaninya. Bahkan mungkin mendukungnya. Tetapi ia tetap berjalan sendiri betapapun lelahnya. Sama sekali berbeda dari anggapan orang terhadapnya, sahut senapati itu. Putra mahkota itu sama sekali bukan orang yang malas, bukan orang bodoh apalagi dungu. Memang mungkin ia agak lambat menerima ilmu dari gurunya. Tetapi itu bukan berarti malas atau bodoh. Mungkin cara gurunya tidak sesuai baginya, sehingga ia tidak berminat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka kini melihat sendiri betapa Anusapati menjalani tugas yang dibebankan kepadanya dengan bersungguh-sungguh, sehingga prajurit yang lain menjadi segan untuk bermalas-malas, karena justru Anusapati yang baru pertama kali mengalami itu melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kalau yang ada di pasukan ini Tuanku Tohjaya, mungkin kita akan mendapat kesulitan, berkata prajurit itu tiba-tiba. Kenapa? Bertanya pemimpinnya. Kadang-kadang Tuanku Tohjaya berbuat terlampau berani. Sombong maksudmu? Prajurit itu tersenyum. Katakanlah begitu. Aku tidak akan melaporkannya. Aku juga menganggapnya begitu. Ya. Dengan demikian perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya baginya. Mungkin Tuanku Tohjaya menjadi kurang berhati-hati dan merasa berkemampuan melampaui kita semuanya. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi pada suatu saat, Tuanku Anusapati akan menyamainya, justru karena putra mahkota merasa dirinya kurang berpengetahuan dan bersedia menerima petunjuk dari siapapun juga. Prajurit itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut lagi karena nafasnya yang mulai memburu di lubang hidungnya. Senapati yang memimpin pasukan itu pun terdiam pula, ia sendiri juga merasa kaki-kakinya menjadi lemah karena lelah. Tetapi ia tidak mau berhenti. Perjalanan hari itu adalah perjalanan yang terakhir menjelang sarang penjahat yang mereka datangi. Ternyata perjalanan di hari terakhir itu benar-benar terasa berat sekali. Beberapa orang prajurit sudah hampir tidak dapat maju lagi. Namun setiap kali mereka melihat Anusapati yang dengan nafas terengah-engah berjalan terus, mereka pun tidak juga mau berhenti. Namun demikian hampir setiap orang mulai mengeluh di dalam hati. Bahkan pemimpin pasukan itu pun mengeluh pula. Tetapi ia tidak mau memerintahkan pasukannya menunda perjalanan. Di sebuah semak-semak yang rimbun, Anusapati yang menyeret kakinya itu pun berhenti sejenak. Setiap orang memandanginya dengan heran ketika ia menarik pedangnya dan sarungnya. Apakah yang akan dilakukannya? Bertanya salah seorang prajurit kepada kawannya. Prajurit itu menggeleng. Entahlah. Dan mereka pun kemudian melihat Anusapati memotong sebatang dahan dan sambil tersenyum ia bertanya kepada pemimpin pasukan kecil itu. Apakah aku boleh berjalan dengan tongkat seperti seorang kakek-kakek? Senapati itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Boleh tuanku. Tidak ada keberatan apapun kalau itu dapat membantu tuanku. Terima kasih, sahut Anusapati sambil menyarungkan pedangnya. Aku akan bertongkat seperti orang tua. Anusapati itu pun kemudian berjalan sambil bertumpu pada tongkatnya. Tetapi ternyata beberapa orang telah menirunya, dan pemimpin pasukan itu pun tidak melarang mereka. Sebenarnya pemimpin pasukan itu merasa iba juga melihat Anusapati yang setiap kali hampir saja terjatuh apabila kakinya sedikit saja tersentuh bebatuan, bahkan tersentuh serumpun rumput kering. Tetapi putra mahkota itu berjalan terus. Betapapun ia tampak kelelahan, tetapi wajahnya tetap cerah, dan setiap kali bibirnya masih juga selalu tersenyum. Bukan main, berkata senapati itu di dalam hatinya.
Semakin rendah matahari, pasukan kecil itu berjalan semakin lambat. Namun demikian pemimpin pasukan itu tidak dapat memaksa anak buahnya untuk mempercepat langkahnya. Bahwa mereka masih tetap maju itu pun merupakan suatu keteguhan hati para prajurit, terutama putra mahkota. Namun demikian, karena mereka hanya sekedar merayap seperti siput, ternyata ketika matahari terbenam, mereka masih belum sampai ke tempat yang mereka tuju. Tempat yang digambarkan oleh seorang petugas sandi yang pernah mendahului perjalanan mereka menyelidiki tempat itu. Karena itu, maka pemimpin pasukan itu berkata, "Kita akan berjalan terus sampai ke tempat tujuan meskipun hari menjadi gelap. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan perjalanan hari ini, mungkin kita akan berselisih jalan." "Berselisih jalan dengan siapa?" bertanya Anusapati. "Kita telah mengirim 2 orang pasukan sandi mendahului perjalanan ini. Mereka telah menentukan tempat di mana kita harus menunggu mereka untuk mendapat keterangan angan. Besok kita bersama-sama akan melihat medan, dan menentukan cara untuk menghancurkan mereka." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Para prajurit yang melihat dan mendengar percakapan itu berharap, agar putra mahkota yang tampak sangat lelah itu minta untuk menunda perjalanan. Agaknya bagaimanapun juga pemimpin pasukan itu akan mendengarnya juga. Tetapi mereka menjadi kecewa karena Anusapati justru mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Baiklah. Tetapi apakah tempat itu masih jauh?" "Tidak. Menurut tanda-tanda yang kita lihat di sini, kita sudah dekat." Demikianlah maka pasukan kecil itu berjalan terus, tersuruk-suruk di malam yang semakin gelap. Tanpa obor dan tanpa tuntunan apapun. Mereka harus mengenali tanda-tanda di perjalanan dan isyarat-isyarat yang pernah mereka terima sebelum mereka berangkat. Sambil mengumpat-umpat di dalam hati mereka berjalan terus. Anusapati pun berjalan terus. Seluruh pasukan itu menjadi lelah seperti tidak bertenaga lagi. Beberapa lama kemudian barulah Senapati itu berkata, "Berhenti. Marilah kita lihat tempat ini." Pasukan itu pun segera berhenti. Sejenak mereka mengamat-amati keadaan. "Pohon nyamplung sekembaran ini merupakan pertanda," desis pemimpin pasukan itu. "Apakah pohon ini pohon nyamplung?" bertanya salah seorang prajurit. "Aku tidak dapat melihat daunnya di dalam kegelapan." "Jangan tengadahkan kepalamu. Jangan mencoba melihat ciri pohon ini di bagian atas. Kau tidak akan dapat melihatnya di kegelapan." "Dari mana kita mengetahui kalau kedua batang raksasa ini pohon nyamplung?" bertanya prajurit itu. "Lihatlah ke bawah. Daun-daun yang jatuh dan terutama buah-buahnya yang tercecer oleh angin ini." Oh, prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dipungutnya sehelai daun kuning, dan kemudian sebutir buah nyamplung yang tergolek di bawah kakinya. "Ya, kita telah sampai di bawah pohon nyamplung sepasang itu. Dan tentu batu inilah yang dimaksud dengan batu berkilat itu." "Ya. Kita berhenti di sini," sela prajurit yang lain. "Ya. Kita sudah sampai. Kita dapat beristirahat sejenak," berkata Senapati itu. Tanpa perintah berikutnya, hampir setiap prajurit segera menjatuhkan dirinya duduk bersandar pokok-pokok kayu tanpa menghiraukan tanah yang agak lembab dan kotor. Bahkan ada di antara mereka yang menjelujurkan kakinya sambil menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah mereka telah terlepas dari suatu tugas yang sangat berat. Senapati yang memimpin pasukan itu pun sebenarnya telah lelah sekali pula. Tetapi ia tidak dapat berbuat seperti prajuritnya. Ia masih berjalan hilir mudik sejenak, memperhatikan setiap orang di dalam pasukan itu. Baru kemudian ia meletakkan dirinya di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang pohon perdu. Di sampingnya Anusapati pun telah duduk pula lebih dahulu dengan nafas yang terengah-engah. "Perjalanan yang berat tuanku?" bertanya Senapati itu. Anusapati tersenyum. Diusapnya keringat yang membasah di kening. Kemudian di sela-sela tarikan nafasnya yang memburu ia menjawab, "Ya. Perjalanan yang berat, tetapi menyenangkan. Aku melihat sesuatu yang baru dalam perjalanan ini. Bukan sekedar pertamanan di halaman istana yang dibatasi dinding-dinding batu yang tinggi. Di sini aku dapat melihat hijaunya hutan. Dari hutan yang rindang, sampai hutan belukar yang lebat. Aku dapat melihat tebing-tebing batu padas yang kemerah-merahan, dan aku dapat melihat jurang yang curam di tepi-tepi sungai." Senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya pula, "Tuanku pasti lelah sekali."
Ya lelah sekali. Sebenarnya aku sudah ingin berhenti di separuh perjalanan hari ini. Tetapi aku tidak berani melanggar ketentuan yang sudah digariskan, bahwa hari ini kita harus sampai di sini. Senapati itu tersenyum. Semua orang kelelahan, berkata Anusapati kemudian. Ya, semua orang menjadi sangat lelah. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia beringsut mendekat sambil berbisik. Aku akan bertanya sesuatu. Silahkan tuanku. Aku belum berpengalaman di dalam olah keprajuritan. Karena itu aku tidak mengerti cara yang kau pergunakan di dalam tugas kita kali ini. Kalau memang sudah ditentukan bahwa hari ini kita harus sampai di sini, barangkali memang tidak dapat dipertimbangkan cara lain. Tetapi seandainya dalam keadaan seperti ini, selagi semua prajurit kelelahan dan hampir tidak mampu berdiri lagi, tiba-tiba datang sebuah serangan lawan yang mengetahui kehadiran kita dari petugas-tugas sandinya, bagaimana kira-kira yang akan terjadi? Senapati itu mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu sangat sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang tidak dapat diingkari. Untuk memenuhi rencana yang sudah diatur sebelumnya, senapati itu telah memaksa prajuritnya berjalan terus betapapun lelahnya. Tetapi seperti yang ditanyakan oleh Anusapati, apabila dalam keadaan seperti ini, segerombolan musuh datang menyerang, maka apakah yang kira-kira akan terjadi? Karena itu, untuk sesaat prajurit itu merenung. Tanpa sesadarnya dipandanginya setiap orang yang duduk dengan lelahnya bersandar batang-batang pohon. Bahkan ada yang begitu saja berbaring di tanah beralaskan daun-daun kering. Seakan-akan mereka sama sekali sudah tidak bertenaga lagi. Tetapi tuanku, berkata prajurit itu. Kita berhadapan dengan segerombolan penjahat yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup di dalam olah keprajuritan, meskipun mereka adalah penjahat-penjahat yang menggetarkan daerah di sekitar tempat tinggal mereka. Namun mereka tidak akan mempunyai pikiran untuk menempatkan beberapa petugas sandi di sekeliling sarang mereka itu. Ya, kali ini. Tetapi kalau hal ini terulang, selagi kita menyerang gerombolan-gerombolan yang lebih teratur dan lebih besar, maka kita akan mengalami kesulitan. Senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia berkata, Tuanku benar. Kita memang terlampau memaksa diri. Mudah-mudahan mereka tidak mengetahui kehadiran kita dan tidak menyerang kita selagi kita kehabisan tenaga. Mudah-mudahan besok, selagi kita beristirahat sambil mengenal medan, kekuatan kita telah pula kembali. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa malam ini. Senapati itu pun terdiam. Sedang Anusapati kemudian beringsut menjauh. Disandarkannya tubuhnya pada sebatang pohon yang besar sambil memandang berkeliling. Di dalam hati ia berdesis. Kalau tempat ini banyak ularnya, mungkin akan timbul korban karenanya. Apakah obat yang dibawa itu cukup kuat melawan bisa ular yang tajam? Tetapi ia pun kemudian menggelengkan kepalanya. Mudah-mudahan tidak ada ular di sini, atau ular-ular itu menjadi ketakutan dan pergi. Dalam pada itu, hampir setiap orang di dalam pasukan itu tidak sempat lagi membagi tugas. Hampir semuanya duduk terkantuk-kantuk, bahkan mereka yang terlampau lelah dan berbaring di atas dedaunan kering, ada pula yang telah tertidur. Sehingga dengan demikian, senapatinya pun agaknya segan juga untuk memaksa mereka berjaga-jaga meskipun berganti-gantian. Karena itu, maka didatanginya dua orang prajurit yang masih agak segar dibandingkan dengan kawan-kawannya. Keduanya adalah prajurit yang mendapat tugas untuk mengawal putra mahkota. Sedang yang seorang dari mereka, agaknya telah kelelahan pula. Kita bertiga bertugas sekarang, berkata senapati itu. Kita mengawasi keadaan. Nanti, sebentar lagi, kita akan menerima para petugas sandi yang mendahului kita. Semalam suntuk, bertanya salah seorang dari keduanya. Tentu tidak. Kita akan membangunkan beberapa orang yang akan bertugas menjelang pagi. Aku akan minta kedua petugas sandi yang tentu tidak kelelahan seperti kita untuk membantu mengawasi keadaan di bagian terakhir malam ini. Keduanya pun mengangguk-anggukan kepalanya. Betapapun lelahnya mereka harus menerima tugas itu. Demikianlah maka para prajurit itu pun sejenak kemudian telah jatuh tertidur di bawah rimbunnya sepasang pohon nyamplung yang besar di pinggir hutan yang rindang. Mereka tidak dapat lagi menahan kelelahan yang serasa telah mencengkam seluruh tubuh mereka. Dari ujung kaki sampai ke ujung ubun-ubun.
Yang masih tetap berjaga-jaga tinggal pemimpin pasukan kecil itu bersama dua orang prajurit yang betapapun perasaan kantuk mencengkamnya, namun keduanya berusaha untuk tetap terjaga. Demikianlah maka malam pun berjalan terus. Bintang-bintang di langit bergeser pula perlahan-lahan. Semakin lama semakin rendah di ujung barat. Anusapati yang bersandar sebatang pohon pun telah memejamkan matanya pula. Tetapi sebenarnya ia tidak segera tertidur. Sekali-sekali di sela-sela pelupuk matanya, ia masih melihat pemimpin pasukan yang kelelahan itu berdiri dan berjalan tertatih-tatih di antara anak buahnya yang sedang tidur nyenyak. Seorang pemimpin yang baik, desis Anusapati di dalam hatinya. Namun sejenak kemudian dada Anusapati menjadi berdebar-debar, ia mendengar desir langkah mendekati tempat itu. Semakin lama semakin dekat. Baru sejenak kemudian pemimpin pasukan itu mendengarnya pula. Karena itu, ia pun segera mendekati kedua prajurit yang bertugas bersamanya. "Kau mendengar?" bisiknya. "Ya. Agaknya petugas sandi kita yang telah mendahului perjalanan ini." Pemimpinnya mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian mereka mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Ya. Itulah mereka." Pemimpin pasukan itu menarik nafas dalam-dalam. Di kejauhan didengarnya suara burung perenjak. Memang tidak lazim seekor burung perenjak bersiul di malam hari. Tetapi itulah pertanda yang sudah mereka bicarakan sebelum mereka meninggalkan Singasari beberapa waktu yang lampau mendahului pasukan ini. Sejenak kemudian maka muncullah dua orang dari kegelapan. Dua orang yang telah menirukan suara burung perenjak meskipun di malam hari. "Marilah. Kami sudah menunggu," berkata senapati itu. "Kamilah yang menunggu," sahut salah seorang dari kedua petugas sandi itu. "Oh, iya. Kalianlah yang telah menunggu. Marilah, duduklah." Keduanya pun segera mendekati pemimpin pasukan itu dan duduk di atas selembar daun nyamplung yang kering. "Kau terlambat beberapa saat." "Tidak," jawab senapati itu. "Kami datang pada waktunya. Kami mengharap kalian datang sebelum senja. Tetapi kalian datang hampir tengah malam." "Oh, tetapi masih di hari yang ditentukan." "Ya. Dan kita masih mempunyai waktu sehari semalam untuk melihat-lihat keadaan sambil beristirahat." Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Desisnya, "Ya, kita masih dapat beristirahat. Sekarang kau dapat melihat sendiri, prajuritku tidur seperti orang mati karena kelelahan." Kedua prajurit sandi itu tersenyum. Katanya, "Memang perjalanan yang sangat berat. Aku memerlukan waktu 4 hari 4 malam untuk mencapai tempat ini." "Ya. Aku tidak tahu, kenapa untuk pasukanku direncanakan hanya 3 hari 3 malam? Suatu latihan ketangkasan bagi prajurit-prajurit Singasari. Tetapi kalau dalam keadaan ini kita berhadapan dengan musuh kita akan digulung habis-habisan." Pemimpin itu berhenti sejenak. Lalu, pertanyaan itu datang dari Tuanku Putra Mahkota, "Apakah yang dapat kita lakukan seandainya sekarang kedatangan kita diketahui oleh musuh-musuh kita itu, lalu kita diserang saat ini juga?" Kedua prajurit sandi itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi salah seorang menyahut, "Jika demikian, maka kita akan habis dibantai. Dan seandainya kami berdua masih hidup, maka kami akan digantung juga, karena hal itu pasti dianggap kesalahan kami." Senapati itu tersenyum. Katanya, "Tetapi agaknya tidak terjadi demikian. Kali ini tidak. Aku selalu mengawasi mereka." "Bagaimana dengan mereka?" Kedua prajurit itu terdiam. Namun salah seorang berbisik, "Di manakah Tuanku Patera Mahkota?" "Tidur," itu bersandar sebatang pohon. Prajurit itu berpaling sejenak. Di dalam keremangan malam ia melihat Anusapati bersandar pohon, tetapi ia tidak begitu jelas menangkap kedip matanya. Karena itu, maka disangkanya Anusapati benar-benar sedang tidur nyenyak. "Bukan pekerjaan yang berat bagi kita," berkata prajurit sandi itu. "Kita sudah menyangka. Yang penting, justru latihan menempuh jarak dan medan yang paling buruk. Tetapi latihan ini terlampau berat. Berat sekali. Untunglah Tuanku Putra Mahkota seorang yang berhati baja." "Bagaimana dengan Putra Mahkota?" "Seperti kau lihat.
Ia berjalan terus tanpa mengeluh, ia dapat berbuat seperti prajurit-prajurit yang sudah berpengalaman, meskipun kadang-kadang kita harus tersenyum karenanya. Kenapa? Sekali-sekali Tuanku Anusapati merayap seperti seekor kadal di jurang-jurang yang terjal, di saat lain menuruni tebing sambil duduk menjelujurkan kakinya. Prajurit Sandi itu mengangguk-angguk. Katanya, dan besok lusa kita akan berlatih bertempur. Meskipun lawan kita tidak berat, tetapi kita memang harus berhati-hati. Baiklah. Kita akan melakukan sebaik-baiknya. Kita berharap bahwa kita akan dapat kembali tepat pada waktunya. Demikianlah maka malam itu telah mereka lalui tanpa mengalami gangguan apapun. Para prajurit yang kelelahan itu dapat tidur dengan nyenyak. Hanya kadang-kadang mereka terbangun oleh auman harimau di tengah-tengah hutan yang lebat, di sebelah tempat mereka beristirahat. Tetapi mereka pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Mereka yakin bahwa ada orang lain yang pasti sedang bertugas. Siapapun orangnya. Ketika dua orang prajurit yang bertugas bersama pemimpin pasukan kecil itu tidak lagi dapat menahan kantuk dan lelah, maka pemimpinnya pun kemudian berkata kepada mereka, "Tidurlah. Siapakah yang akan bertugas mengawasi keadaan di sekitar kita?" "Aku." "Sendiri? Bukankah kau juga lelah seperti aku?" Pemimpinnya itu mengerutkan keningnya. Mereka telah mempergunakan cara yang tidak lazim. Cara yang lebih mirip dengan cara yang dipergunakan di antara sesama kawan sepenanggungan. Tidak lagi seperti prajurit-prajurit yang terikat oleh peraturan yang keras. "Tidurlah. Aku akan berjaga-jaga bersama kedua petugas sandi itu. Mereka pasti bersedia mengawani aku." Kedua prajurit itu merenung sejenak. Lalu, "Baiklah," berkata salah seorang dari mereka. "Aku akan tidur." Keduanya pun kemudian merebahkan dirinya di atas sebuah batu yang besar sekali. Tetapi agaknya punggung batu itu tidak memungkinkan mereka dapat tidur nyenyak, sehingga akhirnya mereka pun turun dan duduk di tanah bersandar batu itu. Yang berjaga-jaga kemudian adalah pemimpin prajurit itu bersama kedua petugas sandi. Tetapi karena pemimpin pasukan kecil itu pun kelelahan, maka kadang-kadang tanpa sesadarnya ia pun terlena sesaat sehingga percakapannya dengan kedua petugas sandi itu tidak bersentuhan. Pemimpin pasukan itu kadang-kadang seperti bermimpi mendengar suara orang berbicara, tetapi kata-katanya kurang jelas, sehingga jawabnya pun tidak menyinggung pertanyaannya. Kedua petugas itu tersenyum. Salah seorang berkata, "Kau ternyata lelah sekali. Kau dapat tidur sambil berbicara. Nah, beristirahatlah. Aku berdua akan menjaga kalian. Aku yakin bahwa tidak akan ada apa-apa di sini." Pemimpin prajurit itu mencoba membuka matanya selebarnya. Jawabnya, "Tidak. Aku tidak lelah sekali. Hanya sedikit kantuk. Tetapi itu pun akan segera hilang." "Kau memang senapati yang baik." Pemimpin pasukan itu masih dapat tersenyum. Tetapi pendengarannya sudah mengambang tanpa pengertian apapun. Bahkan kemudian tanpa tertahankan lagi, ia pun tertidur pula bersandar sebatang pohon tanpa dikehendakinya sendiri. Kedua petugas sandi itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka berdesis, "Memang perjalanan yang berat sekali. Biarlah mereka tertidur sejenak. Kita dapat membantu menjaganya." Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Benar juga pertanyaan Tuanku Putra Mahkota. Kalau di dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba orang-orang itu datang menyerang, maka tidak akan ada perlawanan yang berarti. Meskipun mereka tidak terlampau kuat, tetapi mereka pasti akan dapat menghancurkan pasukan ini." Kawannya tidak menyahut. Dipandanginya tubuh-tubuh yang berserakan tidak menentu. Silang melintang. Seolah-olah mereka tidak dapat menahan lelah sekedar menempatkan diri mereka. "Semuanya telah tertidur," desis salah seorang petugas sandi itu. "Dan kita mendapat pekerjaan di sini. Sama sekali tidak ada yang masih terbangun." Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar salah seorang dari mereka yang berserakan itu menyahut, "Aku masih terbangun." Kedua petugas sandi itu berpaling. Dilihatnya Anusapati duduk sambil mengangguk-anggukan kepalanya, hanya beberapa langkah di belakangnya. Keduanya mengerutkan keningnya. Menurut ingatan mereka, Anusapati tidak duduk di tempatnya yang sekarang. Tetapi mereka sama sekali tidak mendengar putra mahkota itu bergeser,
Atau memang ingatan merekalah yang salah? Tuanku masih terbangun, bertanya salah seorang dari kedua petugas sandi itu. Ya. Aku tidak dapat tidur dan ingin mengawani kalian berdua. Sudahlah tuanku. Hamba persilahkan tuanku beristirahat. Biarlah hamba berdua sajalah yang berjaga-jaga. Apakah itu dapat dibenarkan? Aku tidak mengerti peraturan yang berlaku dengan pasti, karena aku baru pertama kali ikut di dalam pasukan. Tetapi sepengetahuanku, harus ada petugas dari pasukan ini yang tetap berjaga-jaga. Kalian tidak termasuk dalam pasukan ini, meskipun kalian dapat menggabungkan diri seperti sekarang. Tetapi tugas kalian tidak di dalam pasukan kecil ini. Bukankah begitu? Sehingga karena kebetulan kalian bersedia, atau karena kebaikan hati kalian, maka kalian dapat membantu kami di sini. Tetapi seandainya kalian masih mempunyai tugas tertentu malam ini, karena tiba-tiba terjadi pergolakan di daerah pengawasanmu, maka sudah tentu kalian tidak dapat berada di tempat ini untuk waktu yang lama. Kedua petugas itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi mereka tidak menjawab. Karena itu, biarlah aku yang berjaga-jaga di sini mewakili petugas-tugas yang sebenarnya harus diatur lebih dahulu. Tetapi karena keadaan, maka tidak dapat dilakukan hal seperti itu. Kebetulan saja aku tidak dapat tidur. Maka biarlah aku melakukannya bersama kalian yang juga kebetulan saja tidak mempunyai tugas lain. Kedua petugas sandi itu saling berpandangan. Putra mahkota adalah orang yang baru pertama kali mengalami dan pengetahuannya tentang keprajuritan pun seharusnya masih belum begitu banyak. Apalagi pengalamannya. Namun pertanyaannya tentang kemungkinan yang dapat terjadi dengan pasukan yang lelah ini serta beberapa pengetahuannya tentang tugas-tugas keprajuritan, membayangkan kemampuannya di dalam bidang ini. Tuanku, berkata salah seorang dari kedua petugas itu. Ternyata pengetahuan tuanku tentang tugas-tugas keprajuritan sudah cukup banyak. Bahkan sikap dan ketahanan tubuh tuanku tidak kalah dengan para prajurit yang lain. Bukan begitu. Mungkin aku selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan atas serangan-serangan yang dapat datang setiap saat. Mungkin juga karena sekali-sekali aku pernah membaca rontal yang memuat pengetahuan tentang olah keprajuritan. Kedua petugas sandi itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah tentu Anusapati mendapat kesempatan membaca rontal tentang berbagai ilmu, dan sudah tentu pula gurunya pernah juga memberitahukan berbagai pengetahuan keprajuritan. Ya tuanku, jawab petugas yang lain. Tuanku tentu sudah membaca rontal. Tetapi ketahanan tubuh tuanku juga mengagumkan. Semua orang tidak lagi dapat menahan dirinya, sehingga pemimpin dari pasukan ini pun tertidur tanpa dikehendakinya sendiri. Namun tuanku masih tetap terjaga. Sama sekali bukan suatu kelebihan. Dalam hidupku sehari pun aku tidak dapat tidur nyenyak apabila aku sedang lelah. Semakin lelah, aku menjadi semakin gelisah. Aku tidak tahu kenapa demikian. Dan sekarang pun terjadi hal yang serupa. Aku lelah sekali sehingga agaknya nafasku sudah hampir terputus. Karena itulah maka aku tidak akan dapat tidur sekejap pun. Besok, selagi pasukan ini beristirahat, sementara beberapa orang mengintai kedudukan musuh, aku akan tidur sehari penuh. Tetapi bagaimana kalau tugas pengintaian itu diserahkan kepada tuanku? Lalu apa kerja kalian berdua? Bersama dengan tuanku mengamati kedudukan lawan. Anusapati menarik nafas. Jawabnya. Apa boleh buat? Kalau aku harus pergi, aku pun akan pergi. Dan hal itu pun akan merupakan suatu pengalaman baru buatku. Aku merasa bahwa pengalaman itu memang sangat perlu. Bukan saja bagiku pribadi, tetapi terutama bagi tugas-tugasku kelak. Hamba tuanku, jawab kedua petugas sandi itu hampir berbareng. Ketika aku keluar dari istana, dalam perjalanan ini, aku tidak menyangka bahwa alam begitu luasnya, sehingga apa yang pernah aku kenal di dalam istana itu hanyalah sebagian kecil saja dari kerajaan Singasari. Ternyata di luar dinding istana itu terdapat berbagai macam persoalan yang sangat menarik. Alam, rakyat di padukuhan-padukuhan terpencil, hutan dan binatang-binatang buruan. Aku senang sekali mengenal semua itu dari dekat. Aku jarang sekali mendapat kesempatan dari ayahanda Sri Rajasa untuk ikut serta berburu. Kedua petugas sandi itu mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka menjawab. Tuanku adalah putra mahkota.
Karena itulah agaknya tuanku harus selalu dijaga jangan sampai mengalami sesuatu. Juga di medan perburuan. Tetapi di dalam pendadaran semacam ini, aku akan merasa terlampau berat. Anusapati berhenti sejenak. Lalu, kalau sebelumnya aku pernah mengalami dari sedikit, maka aku kira badanku tidak serasa seperti dicuci. Tulang-ulang ini seakan-akan telah terlepas yang satu dengan yang lain. Kedua petugas itu tersenyum. Salah seorang menjawab. Tetapi ternyata tuanku luar biasa. Tuanku dapat menyelesaikan tugas yang pertama kali ini dengan baik. Sampai di tempat sesuai dengan rencana. Tetapi aku telah memaksa diri. Dan ingin mengawani kalian berdua. Lambat laun tuanku akan terbiasa dengan tugas-tugas berat. Mudah-mudahan. Dan agaknya hal itu memang diperlukan sekali bagi tuanku. Ya. Dan aku sadar, sesudah tugas ini aku pasti akan segera mendapat tugas-tugas yang lain. Kedua petugas sandi itu tidak menyahut. Mereka hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun dengan demikian, sikap dan pembicaraan Anusapati telah merubah pandangan mereka terhadap putra mahkota itu. Ternyata putra mahkota bukannya seorang anak muda yang malas dan bodoh seperti anggapan mereka selama Anusapati tidak pernah beranjak dari halaman istana. Bukan pula seorang anak yang manja. Putra mahkota agaknya justru seorang yang mengenal tanggung jawab akan tugas yang dibebankan kepadanya. Kali ini oleh Ayahanda Sri Rajasa, tetapi lain kali oleh rakyat Singasari. Dalam pada itu, langit di sebelah timur pun menjadi semakin kemerah-merahan. Cahayanya yang menyusup di sela-sela dedaunan membayang bagaikan awan yang membara di langit. Hampir pagi, desis salah seorang petugas sandi itu. Dan tuanku masih belum beristirahat sama sekali. Masih ada waktu sehari semalam kalau aku tidak mendapat tugas khusus. Kedua petugas itu mengangguk-angguk. Salah seorang berkata, tentu bukan tuanku yang mendapat tugas itu. Mereka harus tahu bahwa tuanku perlu beristirahat. Berbeda di dalam keadaan ini, berkata Anusapati. Aku sudah mendapat kesempatan, tetapi aku tidak dapat mempergunakannya. Itu tidak akan dapat dipergunakan sebagai alasan. Dan aku harus melakukan tugas berikutnya, kalau memang aku akan dibebaninya. Tidak ada jawaban. Hampir bersamaan kedua petugas sandi itu menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati mereka berkata, hati putra mahkota ini memang sekeras baja. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri. Cahaya kemerahan di langit menjadi semakin cerah. Satu-satu bintang-bintang yang gemerlapan mulai pudar dan seolah-olah hilang di telan langit yang biru bersih. Kicau burung-burung liar pun kemudian telah membangunkan prajurit-prajurit yang tertidur nyenyak. Sambil mengusap mata mereka yang berat, satu-satu mulai bangkit dan duduk di atas daun-daun kering. Pemimpin prajurit yang tertidur sambil bersandar itu pun terbangun pula. Ia menjadi agak terkejut ketika disadarinya bahwa cahaya matahari telah mulai membayang di langit. Salah seorang dari mereka menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau tidak tertidur. Pemimpin pasukan itu menarik nafas dalam-dalam. Kenapa kau tidak membangunkan aku? Seharusnya ada di antara kami yang terjaga malam ini. Untunglah bahwa kalian dapat dipercaya. Kalau tidak maka kalian dapat berkhianat dan membunuh kami semua tanpa perlawanan. Kami tidak dapat melakukannya. Ada di antara kalian yang semalam suntuk terjaga dan bercakap-cakap bersama kami. Siapa? Tuanku putra mahkota. Dengan serta-merta pemimpin pasukan itu berpaling kepada putra mahkota yang tersenyum memandanginya. Tuanku tidak tidur sama sekali? Aku terlampau lelah, sehingga justru aku tidak dapat tidur sama sekali. Jadi tuanku belum beristirahat semalam? Sudah. Beristirahat sambil bercakap-cakap. Pemimpin itu mengerutkan keningnya. Katanya, seharusnya tuanku beristirahat. Tuanku akan mendapat tugas yang baru siang ini bersama beberapa orang prajurit, hamba dan kedua prajurit sandi itu. Ya, kenapa? Kalau memang aku harus bertugas, maka aku pun akan melakukannya. Aku tahu bahwa sebagian terbesar dari keberangkatan pasukan ini adalah suatu usaha Ayahanda Sri Rajasa untuk menjadikan aku seorang prajurit. Dan aku akan melakukannya dengan senang hati. Karena itu wajarlah bahwa tugas-tugas khusus akan dibebankan kepadaku. Pemimpin pasukan itu menarik nafas dalam-dalam.
Apakah tuanku masih sanggup melakukan tugas pengamatan hari ini, atau tuanku memerlukan waktu untuk beristirahat pagi ini meskipun hanya sejenak? Kami dapat membuat rencana pengamatan itu sesuai dengan keadaan kita. Pagi, siang atau sore hari. Kalau tuanku ingin melakukannya pagi, kemudian segera beristirahat kami akan melakukannya. Tetapi kalau tuanku menghendaki siang atau sore hari sesudah tuanku beristirahat, kami pun tidak berkeberatan. Sebaiknya kau jangan bertanya kepadaku. Aku adalah seorang prajurit. Berikanlah perintah. Kalau aku harus berangkat pagi, aku akan berangkat pagi. Kalau aku harus berangkat siang atau sore hari, aku pun akan melakukannya. Akulah yang harus menyesuaikan diriku dengan rencanamu. Sekali lagi pemimpin pasukan kecil itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Anusapati benar-benar berusaha menyesuaikan dirinya sebagai seorang prajurit, sehingga ia bersedia menjalankan tugas apapun yang akan diserahkan kepadanya oleh pimpinannya. Baiklah tuanku, berkata pemimpin pasukan kecil itu. Kita akan berangkat mengamati keadaan menjelang senja, supaya kita dapat lebih mendekat lagi di saat-saat matahari mulai terbenam. Kita tidak hanya sekedar mengamatinya dari kejauhan saja, agar kita tidak salah menilai kekuatan lawan itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah barang tentu kami tidak akan dapat melakukannya di siang hari. Pengamatan kita akan sangat terbatas dari kejauhan saja. Meskipun ada juga alasan-alasan lain, tetapi alasan itu masuk akal juga sehingga Anusapati mengangguk-angguk sambil menjawab. Baiklah, kalau begitu, kita akan pergi menjelang senja. Kita akan mengamati dari kejauhan, kemudian apabila hari mulai gelap, kita akan mendekat. Begitu? Hamba tuanku. Baiklah. Akulah yang akan menyesuaikan diriku. Demikianlah di hari itu, pasukan kecil itu benar-benar mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tetapi mereka sama sekali tidak diperbolehkan menyalakan api, supaya kehadiran mereka tidak diketahui oleh lawan yang bersarang tidak begitu jauh lagi dari tempat itu. Dengan demikian mereka hanya dapat makan nasi jagung, bekal yang mereka bawa. Nasi yang tahan untuk waktu lebih dari sepekan. Tetapi nasi itu akan lebih enak rasanya, apabila mereka mendapat kesempatan untuk sekedar menghangatkannya. Namun demikian, sebenarnya lah bahwa pemimpin pasukan itu tidak membuang waktu yang sehari itu untuk menunggu senja. Hanya karena perasaan ibanya kepada Anusapati sajalah, maka dibiarkannya Anusapati untuk beristirahat. Tetapi bersama kedua petugas sandi yang telah lebih dahulu datang itu, ia pun pergi juga untuk melihat keadaan dan menilai medan. Kepada 3 orang prajurit yang dipercaya untuk menjaga keselamatan Anusapati, ia berkata, "Jagalah tuanku putra mahkota baik-baik. Tetapi hati-hatilah, jangan sampai ia merasa tersinggung karena pengamatanmu." "Baiklah," jawab salah seorang dari ketiga prajurit itu. "Aku akan pergi. Jangan beritahu putra mahkota. Biarlah ia beristirahat." Prajurit-prajurit itu menganggukkan kepalanya. Kepada salah seorang dari mereka yang tertua, pimpinan pasukan kecil itu diserahkannya, selama ia mengawasi dan mengamati medan. Kemudian dengan diam-diam, tidak setahu Anusapati, pemimpin pasukan itu telah meninggalkan pasukannya. Dengan hati-hati ia melintasi hutan yang rindang dan menuju sebuah padukuhan kecil yang terpencil. "Di mana letak goa itu?" bertanya pemimpin pasukan kepada kedua petugas sandi. Goa itu berada di lereng bukit kecil di belakang padukuhan itu. Tetapi kini mereka tidak lagi bersembunyi di dalam goa. Menurut pengamatanku, gerombolan itu menjadi semakin berani. Dan kini mereka bahkan seakan-akan telah menghuni padukuhan kecil yang terpencil itu. Lalu di manakah penghuni yang sebenarnya dari padukuhan kecil itu? Ada 2 golongan yang telah membagi penghuni yang tidak begitu banyak itu. Mereka yang masih berpegang pada sikap hidupnya, dan tidak mau terlibat dalam kejahatan, telah meninggalkan kampung halamannya. Mereka mengungsi ke padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Namun padukuhan-padukuhan di sekitarnya itu pun menjadi semakin sepi pula, karena beberapa orang yang tidak tahan mengalami perlakuan yang kasar, telah mengungsi ke tempat yang lebih jauh lagi. Pemimpin pasukan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Menurut keterangan yang sudah diterimanya, gerombolan itu tidak saja memeras orang-orang di sekitarnya, tetapi kadang-kadang mereka juga pergi merampok ke tempat yang agak jauh dan menyamun di jalan-jalan perniagaan yang penting. "Itulah padukuhan itu," desis salah seorang petugas sandi ketika mereka berada di pinggir hutan yang rindang, di atas sebuah bukit kecil.
Senapati itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya padukuhan terpencil yang terletak di atas bukit yang kecil pula, dikelilingi oleh sebuah padang ilalang dan pohon-pohon perdu. Semula tanah itu merupakan tanah yang sudah digarap, berkata salah seorang petugas itu. Tetapi akhirnya tanah itu menjadi padang ilalang karena orang-orang yang menggarapnya telah pergi mengungsi. Jadi padukuhan itu tidak mempunyai tanah garapan sama sekali? Ada. Masih ada beberapa bagian yang digarap di belakang bukit kecil itu. Tanah yang paling subur dari padukuhan itu. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Letak padukuhan itu memang baik. Jika mereka mengetahui bahwa ada kekuatan yang akan menyerang mereka, maka mereka dapat membangun pertahanan yang baik dari atas bukit kecil itu. Semua benda-benda yang ada dapat berubah menjadi senjata. Batu-batu besar, potongan kayu, bahkan pasir dan air. Apalagi senjata-senjata jarak jauh, panah dan lembing. Marilah kita agak mendekat, berkata senapati itu. Mereka pun menyuruk dengan hati-hati mendekati padukuhan itu. Sekali-sekali senapati itu berpaling ke arah pasukan kecil yang ditinggalkannya. Kalau mereka tidak mematuhi perintahnya, dan menyalakan api, maka di siang hari asapnya akan dapat menarik perhatian, sedang di malam hari, nyalanya akan menimbulkan kecurigaan pula. Demikianlah semakin dekat, menjadi semakin jelas pula lah daerah yang terpencil itu. Agaknya tanah di sekitarnya termasuk tanah yang cukup subur dan cukup memberikan makan bagi isi padukuhan itu. Namun tiba-tiba kedua petugas sandi itu mengerutkan keningnya. Mereka melihat sesuatu yang lain pada padukuhan itu. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, "Ada sesuatu yang baru di padukuhan itu." "Apa?" bertanya senapati itu. "Kita melihat kesibukan yang agak berlebihan dari kemarin. Baru kemarin aku mendekati padukuhan itu. Aku tidak melihat hiasan apapun di regol padukuhan itu. Sekarang aku melihat sesuatu yang kemarin tidak ada." "Apa?" "Kau melihat janur kuning?" bertanya petugas sandi itu kepada kawannya. "Ya, beberapa tersangkut di regol padukuhan." Petugas sandi itu mengangguk-angguk, sedang senapati yang memimpin pasukan kecil itu pun menyahut. "Ya, aku juga melihat sesuatu." "Agaknya kau benar. Beberapa helai janur kuning. Pasti ada sesuatu upacara. Apapun yang akan mereka lakukan." Senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Marilah. Kita maju lagi. Terlampau berbahaya di siang hari. Nanti malam sajalah kita mendekat. Mungkin kita dapat melihat dengan jelas, apakah yang sebenarnya telah terjadi di padukuhan itu." Pemimpin pasukan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berdesis. "Tetapi nanti malam aku akan pergi bersama putra mahkota. Kita tinggalkan saja tuanku putra mahkota di sini. Kita akan maju tanpa tuanku Anusapati." Pemimpin pasukan itu mengangguk-angguk. "Tetapi sekarang kita sudah dapat membayangkan medan yang bakal kita hadapi. Mereka dapat mempergunakan air untuk menghambat kemajuan kita. Jalan setapak itu akan menjadi sangat licin apabila menjadi basah." Pemimpin pasukan itu masih mengangguk-angguk. "Kita akan naik dari beberapa penjuru. Kita tidak akan memasuki padukuhan itu lewat regol. Kita dapat memanjat dan meloncati dinding batu yang tidak begitu tinggi itu. Sebagian dari kita memang akan melalui jalan setapak yang licin apabila basah, tetapi yang lain akan memanjat lereng batu-batu padas itu. Tidak terlampau sulit, karena gumuk kecil itu tidak terlampau tinggi." Kedua petugas sandi yang menyertainya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rencana itu memang akan dapat dilakukan tanpa banyak kesulitan karena kekuatan lawan menurut penilaian mereka tidak akan begitu berat. Hanya segerombolan perampok yang berhasil menduduki sebuah padukuhan kecil dan terpencil. Kita akan tinggal di sini beberapa saat untuk melihat perkembangan keadaan. Mungkin janur-janur kuning itu merupakan suatu pertanda bahwa ada perubahan di padukuhan kecil itu, atau ada peralatan yang dilakukan oleh mereka. Oleh salah seorang penghuni padukuhan kecil itu yang tidak menyingkirkan dari, atau justru oleh gerombolan perampok itu, berkata senapati itu. Kedua petugas sandi yang mengawaninya itu menganggukkan kepalanya. Salah seorang berkata, "Baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi." Ketiganya pun kemudian duduk di belakang sebuah gerumbul yang lebat di padang ilalang.
Di tempat yang terlindung sama sekali, sehingga mereka tidak perlu cemas bahwa kehadiran mereka akan diketahui. Dalam pada itu, Anusapati masih tetap berada di antara para prajurit yang beristirahat. Namun agaknya mereka sudah tidak lagi menjadi terlampau lelah, sehingga mereka sudah sempat mengatur diri. Mereka sudah sempat menentukan waktu-waktu penjagaan, dan siapa saja yang harus bertugas. Yang lain, yang kebetulan tidak bertugas dapat menemukan istirahatnya. Masih ada kesempatan untuk tidur hampir sehari penuh, berkata prajurit yang diserahi tugas memimpin pasukan itu selama pemimpinnya tidak ada di tempat. Prajurit-prajurit yang lain tertawa. Tetapi masih ada juga yang menguap sambil menjawab. Terima kasih. Badanku serasa tidak bertenaga lagi. Aku bertugas setelah tengah hari. Pagi ini aku memang akan tidur sepuas-puasnya sampai matahari di puncak langit. Tidurlah, desis kawannya. Tetapi kalau kami mendapat perintah untuk meninggalkan tempat ini, kau akan ditinggal di sini. Prajurit itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia benar-benar membaringkan tubuhnya di atas sebuah batu. Dalam pada itu Anusapati pun mendapat kesempatan untuk tidur sejenak. Karena itu, maka katanya kepada prajurit yang memimpin pasukan kecil itu sementara, senapatinya pergi. Aku akan tidur. Jangan diganggu. Aku akan menjadi pening kalau aku terbangun dengan tiba-tiba. Bahkan aku akan menjadi seperti orang sakit. Karena itu, aku akan menyendiri dan tidur sepuas-puasnya. Ingat, jangan kau bangunkan. Biarlah aku bangun sendiri menjelang tengah hari, supaya aku dapat bertugas nanti menjelang sore. Prajurit itu menganggukkan kepalanya. Tetapi kemudian ia bertanya. Di mana tuanku akan tidur? Di balik batu itu. Tetapi, bagaimana kalau ada ular atau binatang melata yang berbisa? Semalam suntuk kalian tergolek seperti orang mati. Tidak seekor binatang pun yang mengusik kalian. Agaknya di sini memang tidak banyak binatang berbisa. Anusapati berhenti sejenak. Lalu, aku juga membawa semacam serbuk yang dapat melindungi aku dari binatang berbisa. Ular dan sejenisnya tidak mau menggigit apabila tercium bau serbuk itu. Dari mana tuanku mendapatkannya? Dari dukun istana. Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tentu ia percaya bahwa putra mahkota itu pasti sudah mendapat obat-obat yang cukup untuk melindungi dirinya. Justru karena ia putra mahkota. Kalau begitu silahkan tuanku. Tetapi apabila keadaan memaksa, hamba terpaksa membangunkan tuanku. Apa yang kau maksud? Padukuhan kecil itu? Misalnya, tiba-tiba saja kita mendapat serangan. Atau tiba-tiba saja kita harus berpindah tempat. Tetapi aku akan menjadi pening sekali. Itu pun akan merupakan suatu latihan. Demikianlah keadaan medan yang sebenarnya tuanku. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian. Baiklah. Baiklah. Hanya kalau keadaan memaksa. Anusapati pun kemudian pergi ke balik sebuah batu besar untuk membaringkan tubuhnya di atas rerumputan kering. Sejenak ia memandang dedaunan di atasnya, yang bergerak-gerak ditiup angin pagi yang lembut. Namun tiba-tiba Anusapati itu bangkit perlahan-lahan. Dengan hati-hati ia mengintip dari sisi batu yang besar itu. Dilihatnya beberapa orang prajurit sedang duduk-duduk sambil bercakap-cakap. Yang lain telah berbaring pula. Sedang di sebelah mereka, prajurit-prajurit yang sedang bertugas, berdiri bersandar pepohonan sambil bercakap-cakap pula. Perlahan-lahan Anusapati bergeser dari tempatnya. Dari percakapan para prajurit dan senapati yang sedang pergi, Anusapati dapat mengetahui arah padukuhan kecil tempat bersarang para perampok yang akan mereka datangi besok. Sebenarnya sejak semalam Anusapati sudah ingin sekali untuk melihat tempat itu. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan, apalagi di malam hari daerah yang kurang dikenalnya itu akan dapat menyesatkannya. Tanpa setahu seorang prajurit pun, Anusapati pun kemudian meninggalkan tempatnya. Berlindung di balik sebatang pohon ke pohon yang lain ia akhirnya menjadi semakin jauh. Anusapati menarik nafas dalam-dalam ketika ia sudah terlepas dari daerah pengawasan para prajurit. Dengan tergesa-gesa ia pun menuruni bukit kecil dan melintasi daerah yang berhutan perdu. Dengan hati-hati sekali ia maju terus, sehingga akhirnya ia pun dapat melihat sebuah bukit kecil yang dihuni oleh para perampok itu. Tetapi perhatian Anusapati segera tertarik kepada jejak beberapa orang di atas batang-batang ilalang.
Dilihatnya ranting-ranting perdu yang patah, dan ilalang yang terinjak. Pasti Senapati dan kedua prajurit Sandi itu, katanya di dalam hati. Karena itu, maka ia pun maju perlahan-lahan. Kalau mereka melihatnya, maka ia harus berhenti bersama mereka, atau Senapati itu akan marah bukan saja kepadanya, tetapi juga kepada prajurit-prajurit yang diam-diam harus mengawasinya itu. Untuk menghindarkan diri dari mereka, maka Anusapati itu kemudian mengambil jalan lain. Ditinggalkannya jalur jejak-jejak yang terdahulu, dan ia pun menyelinap di antara pepohonan perdu dan batang-batang ilalang yang tinggi. Aku ingin mendekat, katanya di dalam hati. Anusapati pun kemudian merayap semakin lama semakin dekat. Namun ternyata bahwa janur kuning itu telah menarik perhatiannya pula. Pasti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh orang-orang di padukuhan kecil dan terpencil itu. Dengan sangat hati-hati, merunduk dari balik sebuah batu, ke balik batu yang lain, dari gerumbul yang satu ke gerumbul yang lain akhirnya Anusapati dapat mendekati gumuk itu. Ia mendapat tempat bersembunyi yang baik sekali. Di dalam sebuah semak-semak di belakang sebuah batu yang besar. Namun dari tempatnya bersembunyi Anusapati tidak dapat melihat apapun juga. Memang ia melihat asap yang mengepul dari bawah atas sebuah rumah. Tetapi tentu saja ia tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari asap itu. Ketika ia melihat gumuk-gumuk padas di sebelah padukuhan terpencil itu, timbullah keinginannya untuk memanjat. Mungkin ia dapat melihat ke dalam batas dinding batu yang mengelilingi padukuhan itu. Maka dengan hati-hati Anusapati pun bergeser. Sambil merunduk ia pergi ke balik sebuah gumuk padas yang terjal dan berbatu-batu. Aku akan naik, desisnya di dalam hati. Tetapi sejenak ia termangu-mangu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di gumuk padas itu selain beberapa rumpun ilalang yang agak rimbun. Memang mungkin juga bersembunyi di balik rumpun ilalang itu, tetapi apabila ada orang lain yang berdiri di belakang gumuk itu, maka mereka pasti akan dapat melihatnya. Tidak ada orang lain, desisnya. Maka Anusapati pun kemudian naik ke gumuk padas. Ia berusaha bersembunyi di antara batu-batu padas dan rumput-rumput ilalang yang tidak begitu subur. Namun demikian, ia berhasil juga sampai ke atas. Justru setelah Anusapati berada di atas gumuk itu, ia terlindung dari segala arah. Ia berhasil mendapatkan sebuah lekuk di antara batu-batu padas, sehingga ia tidak perlu cemas apabila ada orang lain yang melihatnya. Ternyata dari tempatnya, Anusapati dapat melihat apa yang sedang terjadi di padukuhan itu, meskipun terbatas hanya yang terjadi di luar rumah-rumah yang berserakan, meskipun tidak begitu banyak. Di tengah-engah padukuhan kecil itu, di halaman sebuah rumah yang paling besar, beberapa orang tampak sibuk mengatur sesuatu. Tetapi Anusapati tidak dapat melihat dengan jelas, apakah yang sedang mereka lakukan. Pasti ada sesuatu yang penting, berkata Anusapati di dalam hatinya. Mudah-mudahan bukan sesuatu hal yang dapat mengganggu pasukan kecil Singasari ini. Namun demikian, Anusapati masih ingin melihat apakah yang akan terjadi di padukuhan itu. Aku akan menunggu sampai menjelang tengah hari. Sebelum orang-orang gelisah menunggu aku bangun, aku harus sudah kembali, katanya di dalam hati pula. Karena itu, ia pun segera menelungkup di atas batu padas. Dengan demikian, ia dapat melihat apa saja yang menarik perhatian di padukuhan kecil itu. Namun yang dilihatnya hanyalah kesibukan beberapa orang yang hilir mudik saja. Orang-orang laki-laki yang kasar dan bersenjata di lambung. Mereka itulah perampok-perampok yang dikatakan itu. Memang tidak terlampau banyak, gumam Anusapati kepada diri sendiri. Dalam kesibukan itu, aku kira semuanya sudah keluar rumah dan berbuat sesuatu bersama kawan-kawannya itu. Sejenak Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Panas matahari yang hanya terlindung oleh beberapa helai daun ilalang, mulai terasa menggatalkan kulit. Namun Anusapati masih tetap menelungkup di atas batu padas yang agak terlindung dari sebelah menyebelah. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.